Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami ketika kami istirahat tidur melepas lelah. Terima kasih jika Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Marilah kita membaca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, bersaksi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk bersaksi, mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, bersaksi bukan hanya menjadi tugas para murid pada waktu itu, tetapi perintah ini juga adalah ditujukan kepada kita dan menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa banyak orang Kristen tidak pernah bersaksi atau jarang bersaksi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terjadi karena tidak memahami tugas dan kewajiban sebagai murid Kristus. Saudara, bersaksi tentang Tuhan Yesus merupakan tugas agung orang percaya. Orang percaya bertanggung jawab untuk menyaksikan kebenaran Tuhan, kebaikan dan kebesaran Tuhan Yesus. Saudara, bersaksi bukanlah tugas yang bisa ditawar-tawar. Secara tegas, Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita ini bersaksi. Jadi saudara-saudara, tugas ini adalah tugas yang mulia dan ini harus dilakukan oleh orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Jadi saudara-saudara, jangan kita pernah malas untuk bersaksi. Kita harus tahu bahwa bersaksi adalah perintah Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang tidak pernah bersaksi atau jarang bersaksi karena tidak tahu bagaimana caranya bersaksi atau dari mana harus memulai kalau ingin bersaksi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersaksi itu tidak membutuhkan ilmu khusus. Ketika kita bersaksi, Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Apa yang harus kita saksikan? Yang harus kita saksikan adalah kebenaran-kebenaran Tuhan dan kasih Tuhan yang sudah kita alami. Jika kita telah mengenal kebenaran Tuhan, jika kita telah mengalami kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, itulah yang harus kita saksikan bagi orang lain. Itulah yang harus kita ceritakan bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang tidak pernah bersaksi atau malas bersaksi karena memang mereka tidak mau melakukannya. Atau dengan kata lain, malas. Sudah tahu kebenaran Tuhan, telah mengalami kasih Tuhan, tapi tidak mau bersaksi. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah saudara-saudara,
Apa tujuan kita bersaksi? Tujuan kita bersaksi supaya orang lain juga mengenal kebenaran Tuhan, supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Tujuan kita bersaksi tentang Yesus supaya orang lain juga mendapatkan penghiburan dan kekuatan melalui kesaksian hidup kita. Saudara, tujuan kita bersaksi bukan untuk memenangkan jiwa. Jika ini menjadi target dan tujuan kita bisa menjadi kecewa. Karena apa, saudara-saudara? Karena tugas kita bukan untuk merubah kehidupan seseorang. Tugas kita bukan membuat orang lain bertobat. Karena orang lain bertobat itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita hanya bersaksi. Tuhan Yesus mengatakan di sini kepada para muridnya, kamu akan menjadi saksiku. Tuhan tidak katakan kamu harus memenangkan orang lain untuk aku. Tidak, saudara-saudara. Tugas kita hanya menyaksikan kebenaran Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan. Jadi untuk menobatkan seseorang, merubah seseorang adalah pekerjaan Roh Kudus. Jika kita melihat orang lain belum berubah, bukan berarti kita harus berhenti atau lelah bersaksi menyaksikan kasih Tuhan. Tetapi semakin tekun dan semakin giat kita harus bersaksi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan, Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk berkata-kata. Roh Kuduslah yang akan membukakan jalan bagi kita untuk bersaksi. Jadi saudara-saudara, katakan kepada hidup kita setiap hari, Tuhan, hari ini saya mau bersaksi. Hari ini saya mau menjadi saksi Kristus. Lihatlah apa yang Tuhan akan kerjakan bagi saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersaksi melalui kata-kata dan perbuatan itu juga penting. Karena orang lain akan tertarik kepada Kristus jika mereka melihat hidup kita, gaya hidup kita yang benar. Maka ketika kita bersaksi, orang lain akan menerima kesaksian kita dengan sukacita karena mereka melihat kata-kata dan perbuatan kita itu sepadan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus, menyaksikan kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan bagi setiap orang. Tuhan Yesus dengan kuasa Roh-Nya yang kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus kiranya akan menolong kami melakukan kehendak-Mu dan menolong kami ketika kami bersaksi. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan untuk seluruh kehidupan Jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong dan membimbing kehidupan kami hari ini. Biarlah kehidupan kami hari ini boleh berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan usahakan hari ini. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah anak-anak kami dan juga setiap pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan menolong kami ketika kami ada dalam proses Tuhan. Teguhkan dan kuatkan iman kami dalam pergumulan-pergumulan kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan akan memberkati mereka yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita.
Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.